Saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Syukur pada Tuhan, ini kita kembali berkumpul dalam persekutuan yang baik, dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak jemaat sekalian untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab kita. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Timotius 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jemaat bisa baca dalam hati, saya akan baca ayat firman Tuhan kita. Dan kalau ada sedikit perbedaan, ini saya pakai TB2, kemudian ada beberapa kata-kata yang sedikit berbeda. Kalau di LAI, di sini ada 3 perikop. Ada mengenai ajaran sesat, ucapan syukur atas anugerah Allah, dan tugas Timotius. Saya akan mulai membaca pada ayatnya yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Ketika tahu bahwa hukum Taurat itu baik, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan tidak taat, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang tidak peduli agama dan tidak suci, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan yang ganas, namun aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Maka anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus yang menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak dan yang esa, dan amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jerah menghujatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami baca firman yang tertulis, dan ada banyak hal akan kami renungkan dari apa yang kami baca hari ini, ya Tuhan. Berkati kami, berkati firman-Mu, dan kiranya ini kami bisa renungkan dan lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau bicara satu tema yang berjudul iman karang kapal. Jadi kita mau bicara tentang satu tema yang saya ambil, yaitu iman karang kapal. Apa itu iman karang kapal? Sebelum kita bicara tentang tema ini, kita mesti tahu bahwa berkali-kali juga saya beritahu, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ini adalah kitab penggembalaan. Tetapi kitab ini tidak semata-mata hanya bicara tentang administrasi jemaat itu seperti apa, syarat seorang gembala itu seperti apa. Tidak, saudara. Ada banyak hal penting yang mau Rasul Paulus ajarkan di dalam kitab ini, mulai dari kitab 1 Timotius, 2 Timotius, dan kitab Titus. Hal-hal yang ada di dalam kitab penggembalaan ini tidak diceritakan dalam kisah para rasul. Kenapa? Karena ini terjadi setelah kisah rasul pasal yang ke-28. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus yang terjadi di masa tuanya sebelum dia akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Jadi satu hal yang penting yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus dalam kitab ini adalah tentang bagaimana orang itu harus mengatur jemaat dengan pengajaran yang benar. Karena apa? Percuma kita bicara tentang gembala harus seperti ini, jemaat harus seperti ini, diaken harus seperti ini, administrasi jemaat harus seperti ini, tapi pengajarannya tidak Alkitab. Oleh sebab itu Paulus memulai dengan menekankan ada yang perlu diperhatikan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku mendesak engkau untuk tetap tinggal di mana katanya? Di Efesus. Karena apa? Karena ada satu hal penting yang mesti dikerjakan oleh Timotius di situ. Bukan cuma mau tunjuk-tunjuk gembala itu seperti apa, tidak. Tetapi bagaimana Timotius harus menjaga jemaat dari racun-racun pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang bilang, 1 Timotius, 2 Timotius dan Titus, ya udah gembala-gembala aja yang baca kitab ini, penginjil-penginjil aja yang baca, atau apa, orang-orang yang berdiri di atas mimbar aja yang baca. Ini kan bukan untuk jemaat, untuk anggota jemaat. Ini kan surat penggembalaan. Tidak. Jemaat penting untuk memahami. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau bicara tentang iman karam kapal. Seperti apa? Kita pernah bayangkan kapal karam itu seperti apa? Ya, semoga kita nggak alami sih. Kalau ada yang pernah alami karam kapal? Ada? Mungkin Pak Hamid pernah alami kan? Suka pergi pulang tahunan ke Manado kan? Ada pernah mengalami karam kapal. Kalau saya nggak pernah alami karam kapal. Dan di sini kita mau belajar satu teks yang sangat penting yang bisa kita dapatkan mengenai tema kita, yaitu tentang karam kapal itu sendiri. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu katanya apa? Kandaslah iman mereka. Kandas iman mereka. Ada dua nama di situ. Ada siapa? Hymenaeus dan Alexander di situ. Nah, kata kandaslah iman mereka, teman sekalian. Kata kandaslah iman mereka itu kalau diterjemahkan itu jadi kapal yang karam. Shipwreck. Jadi ada dua kata sebenarnya yang disambung. Jadi faith have made. Jadi iman mereka seperti apa? Kapal yang karam. Kapal yang karam. Nah, dari sinilah saya ambil tema itu. Jadi ada dua orang namanya Hymenaeus dan Alexander. Iman mereka seperti apa? Kapal yang karam. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kapal kalau karam itu banyak penyebab, macam-macam. Ada yang sudah nonton film Titanic? Ini kan film fenomenal, diangkat dari kisah nyata sebuah kapal pesiar yang sangat besar pada zaman itu. Kalau dibandingkan dengan kapal pesiar sekarang, katanya sekarang sudah sangat besar. Tapi kalau dulu itu sudah sangat besar. Kemudian dia melakukan tur dia yang pertama kali, dan kita tahu hal tragis terjadi. Dia menabrak bongkahan es. Kemudian akhirnya kapal itu tenggelam. Gagal. Banyak orang mati. Ada yang bilang banyak kok teori konspirasi di situ. Tapi saya tidak mau dengar teori konspirasinya.
Yang saya tahu bahwa kapal itu menabrak bongkahan es yang begitu besar dan akhirnya dia tenggelam. Itu salah satu contoh kapal yang karam. Ada yang tapi tidak langsung tiba-tiba karam. Kalau kita nonton filmnya, film itu memberikan gambaran berjam-jam kapal itu baru karam. Ada kebocoran terjadi di sana, di bawah dan macam-macam, dan akhirnya kapal itu terbelah menjadi dua dan akhirnya karam. Ada kapal yang karam karena apa? Karena memang dibiarkan karam. Misalnya kapalnya sudah tua, ya kan, pemiliknya nggak mau urus lagi, dibiarkan terdampar, ya, misalnya kayak gini, dibiarkan terdampar dan akhirnya berkarat dan akhirnya dia karam. Pada intinya bahwa kapal yang karam itu adalah kapal yang tidak bisa berfungsi lagi, tidak berjalan lagi, bahkan dalam akhir ending dari cerita kapal itu adalah bisa tenggelam. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman seseorang itu bisa seperti itu. Bisa dalam perjalanan iman dia baik-baik saja, berjalan terus, mungkin dalam keadaan baik, tetapi ada hal-hal yang bisa memicu imannya itu bisa berhenti, stuck, tidak jalan, tidak bertumbuh, bahkan imannya benar-benar mati. Dan Alkitab memberikan contoh dua orang yang begitu jelas di dalam Alkitab, bahwa ada namanya Himeneus dan Alexander yang imannya kandas katanya, yang iman mereka seperti kapal yang karam. Banyak penafsir ragu atau tidak berani untuk menyatakan bahwa apakah mereka menyangkal iman atau tidak. Kalau saya berani menyatakan bahwa mereka menyangkal iman. Karena apa? Karena ada beberapa detil-detil ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa orang-orang ini sedang dalam perjalanan iman. Kemudian katanya apa? Mereka tidak sampai kepada tujuan dan akhirnya iman mereka kan kandas seperti kapal yang karam. Jadi sudah beriman. Nah, sedang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau bicara iman karam kapal. Kenapa kita perlu merenungkan ini? Supaya iman kita tidak sampai karam seperti Himeneus dan Alexander. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya adalah penafsir yang sangat tegas melihat ini sebagai orang yang imannya berbalik. Ini adalah dua contoh orang yang akhirnya jatuh kepada yang kita sebut sebagai doktrin kemurtadan. Bahwa mereka sudah ada di iman yang benar, tetapi iman mereka kandas. Iman mereka seperti kapal yang karam, semakin hari semakin mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini kita mau bicara tentang iman karam kapal. Poin pertama berkaitan dengan iman karam kapal. Apa faktor penyebab iman itu bisa karam? Tentu ada penyebabnya, saudara. Tidak ada orang yang mungkin mundur secara iman, mundur secara rohani. Nggak ada orang duduk-duduk tiba-tiba mundur. Ada penyebab, ada pemicu, ada sesuatu yang mendorong dia untuk berubah. Gitu. Kan manusia kan gini, manusia kan cuma punya dua sisi baik dan sisi jahat. Oleh sebab itu kalau dalam ilmu orang-orang Cina, ada namanya teologi keseimbangan, yin dan yang. Pernah dengar gak itu? Yin dan yang. Yin yang itu teologi keseimbangan. Jadi karena menurut mereka di dunia cuma dua titik. Kalau bukan putih, hitam. Kalau bukan baik berarti buruk. Di dalam iman orang percaya cuma punya dua kemungkinan. Dia maju secara iman atau dia mundur. Dia jalan terus atau dia mundur, dia berhenti, dia mundur dan bahkan stop. Bahkan mati. Cuma itu. Ketika iman dia maju, berarti ada yang mendorong orang itu maju. Imannya terus berkembang, kerohaniannya terus baik, kerohaniannya semakin hebat, luar biasa dan lain-lain. Ketika perjalanan imannya mundur, tentu ada hal juga yang mendorong kenapa dia mundur. Macam-macam, saudara. Macam-macam. Mau duit, jabatan, macam-macam. Pasangan hidup lah, atau apapun. Iman maju. Wah, ada juga yang mendorong. Bisa jadi pasangan hidup. Ada orang karena pasangan hidup imannya maju, itu bagus. Ada.
Jadi cuma dua sisi. Kalau bukan maju berarti kalau bukan naik berarti tuh. Iman yang karam pasti ada penyebab. Dan kita akan belajar dari teks yang sudah kita baca tadi. Apa penyebab-penyebabnya? Yang pertama saya sebut sebagai faktor kesesatan. Penyebab yang pertama adalah faktor kesesatan. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang kesesatan, ini ada dua hal. Jenis ajarannya yang sesat dan pengajarannya yang sesat. Kemudian akhirnya yang dengar itu tersesat. Ya kan? Misalnya jenis ajarannya tidak baik. Saya makan sesuatu yang nggak benar. Ya pasti yang keluar hasilnya nggak benar. Jadi kalau kita mau bicara tentang ajaran yang sesat, jenis ajarannya sesat dan pengajarannya. Nggak mungkin orang bisa termakan sesuatu yang salah kalau tidak ada input. Pasti ada sesuatu. Nah, saudara kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita mau bicara hal-hal ini. Jadi jenis pengajarannya, si pengajarnya, dan orang yang terpengaruh dari ajaran itu. Apa sih definisi ajaran sesat? Coba kita buka dulu dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kadang orang takut bicara tentang ajaran yang sesat. Aduh, ini kok pakai istilah sesat. Ini istilah Alkitab sebenarnya. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Apa definisi sesat itu? 2 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15. Jemaat sudah dapat? 2 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15, di sini firman Tuhan bilang begini. Sebab mereka, katanya apa? Telah meninggalkan jalan yang benar. Maka apa? Tersesatlah mereka di situ. Ada siapa di sini jadi contoh? Lalu mengikuti jalan pilihan anak beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan. Jadi ajaran sesat itu adalah meninggalkan jalan yang benar. Ketika ada ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, berarti itu namanya sesat, menyimpang, tidak tepat sasaran. Kita mesti clear dulu, karena ada orang yang takut pakai istilah ajaran yang sesat. Padahal istilah ini ada di dalam Alkitab. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi faktor utama adanya iman yang karam. Orang bisa karam imannya itu yang pertama, yang paling berpengaruh dalam kehidupan dia adalah mengenai apa yang dia terima, yaitu aja. Kan orang Kristen itu ketika dia di Kristen, dia tidak akan lari yang namanya doktrin. Dia kemanapun dia akan apa? Dia akan datang, dia akan disambut dengan yang namanya doktrin. Tapi kita nggak tahu doktrinnya benar atau tidak. Orang itu bisa berubah ketika dia dapatkan apa, ketika dia dengar apa, dan ketika dia terima apa di dalam hati. Pengajaran yang tidak benar, ya kan? Kalau kita cuma dengar satu kali, mungkin pengaruhnya belum besar, benar gak? Ya kan? Tetapi kalau kita dengar berkali-kali, bisa nggak mempengaruhi hidup kita? Oh bisa. Ada orang, bayangkan ya, ada orang bisa bunuh orang untuk masuk surga. Itu nggak mungkin cuma dengar satu kali, benar? Coba ya. Ada orang mau relakan nyawanya, ya kan? Kemudian nyawa orang lain juga dikorbankan, mati semua, dia dan orang lain itu mati, dan dia berharap masuk surga. Itu nggak mungkin cuma dengar sekali, nggak ada. Mungkin ketika dia dengar sekali, dia rasa aneh. Masa sih? Oh, mana mungkin? Kok kalau lakukan hal begitu mana mungkin masuk surga? Tetapi ketika diajarkan berkali-kali, terus disuntik terus menerus, dia mulai, oh iya benar. Jadi pengaruh ajaran itu
apa yang kita dengar yang masuk ke dalam telinga, hati dan pikiran kita itu, ini luar biasa. Termasuk pengajaran. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kita mau bicara tentang jenis ajarannya dulu. Kan ajaran sesat itu bicara kepada jenisnya, kemudian bicara kepada oknum pengajarnya. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar jangan, katanya apa? Mengajarkan ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putus. Rasul Paulus menjelaskan dua jenis ajaran yang mempengaruhi jemaat saat itu. Hari itu sudah ada belum? Sudah ada. Oleh sebab itu Tuhan utus Timotius untuk apa? Mencegah jangan sampai ajaran yang lain ini tersebar sama seperti kanker. Di sini definisikan, katanya apa? Ajaran sesat ini didefinisikan sebagai apa? Ajaran yang lain. Ajaran yang lain. Dan yang kedua apa? Dongeng dan silsilah yang tiada putus. Ajaran yang lain. Apa ini ajaran yang lain ini? Sebenarnya kata yang lain di sini ada kata heteros, artinya yang berbeda, tidak sama jenis dengan yang seharusnya. Sesuatu yang berbeda. Kalau ada yang benar Alkitab, berarti pengajaran sesat ini itu tidak sama dengan apa yang ada. Kalau dulu standarnya adalah ajaran rasul, maka ajaran yang lain itu tidak sama dengan ajaran rasul. Paulus bilang jangan sampai ada ajaran yang lain yang berbeda, yang tidak sama, tipenya berbeda. Heteros. Dari kata ini muncul istilah heterogen. Nah, saudara yang sedang kita ini. Dulu orang-orang itu diajar untuk dengar rasul. Kenapa? Pada waktu Alkitab belum selesai ditulis, ya Tuhan memang sengaja menyerahkan otoritas pelayanan di masa itu kepada rasul. Oleh sebab itu apa yang rasul ajarkan itu pasti benar. Kalau dia rasul yang benar-benar berasal dari itu, dan kita tahu, dan jemaat tahu siapa rasul yang berasal dari Tuhan. 12, kemudian mati 1, tinggal 11. Kemudian cari pengganti, namanya siapa? Yang ganti Yudas siapa? Matias. Ya kan? Udah 12 lagi, ini angka yang dikenal oleh jemaat mula-mula hari itu. Datang Paulus ngaku jadi rasul, diserang oleh jemaat apa? Korin. Paulus aja yang punya otoritas hari itu, dia berjuang untuk mempertahankan saya ini benar-benar rasul. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal 12, ini dua perikop penting di mana Paulus bicara tentang kerasulannya seperti apa. Dulu jemaat harus tunduk pada pengajaran rasul. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ajaran yang lain, nah ini yang disebut sebagai ajaran yang lain, heteros. Yang berbeda, tidak sama dengan yang seharusnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab ini tidak hanya di abad-abad pertama, terus ada sampai sekarang. Gitu. Kalau kita tidak peduli dengan ini benar atau tidak, Alkitabiah atau tidak, bahkan kita tidak peduli dengan jiwa kita. Kita peduli enggak dengan, oh ini ajarannya benar atau enggak? Saya jadi orang Kristen, saya mendapatkan doktrin yang Alkitabiah atau tidak? Tiba-tiba ada orang datang di rumah pakai putih hitam karena dia ganteng, mungkin dari Amerika, bule yang datang, ya kan? Mormon maksudnya. Kalau orang Mormon itu datangnya cowok-cowok ganteng, kenapa? Itu umpan. Buat orang apa? Buat orang Kristen yang cuma lihat bahwa kalau bule pasti baik. Bawa bule-bule, ya kan? Pakai sepeda Polygon, hati-hati. Dia bukan datang kasih duit ke kita itu, datang bawa bencana untuk iman. Itu orang Mormon.
Datang pasang-pasangan, satu orang tua, satu masih muda. Kalau dia perempuan, satu ibu yang sudah agak tua, satu nona-nona yang masih muda. Itu saksi Yehova. Oh nggak apa-apa, yang penting dia sebut nama Yesus. Saya sudah mencintai Yesus Kristus. Kita harus lihat, ini Mormon, saksi Yehova, dan lain-lain sesuai dengan apa. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab berarti apa katanya? Ajaran yang lain. Ajaran yang lain. Dalam kitab Korintus juga Tuhan sudah peringatkan bahwa ada ajaran yang lain, Injil yang lain, Kristus yang lain, dan apa? Roh yang lain. Dan ini bisa pengaruh kepada iman. Hal yang paling berpengaruh iman saya benar atau tidak, apa yang saya dengar, apa yang saya terima, yaitu ajaran. Di masa rasul saja Paulus dengan tegas kasih tahu. Karena kalau baca di dalam ayatnya yang ketiga katanya memperingatkan orang-orang tertentu. Ini kata memperingatkan, ini kata yang biasa dipakai oleh militer bahwa tidak boleh, tidak, harus. Kalau militer kan ya laksanakan, berarti harus nggak? Kalau komandan bilang loncat di got, ya loncat. Nah kata memperingatkan itu dipakai di dari kasih dalam kita Yesus Kristus. Kita lihat, jangan kita sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak, sekali lagi ini bisa berpengaruh kepada iman kita. Iman bisa karam karena apa yang kita dengar tidak sesuai dengan Alkitab, apalagi kita terima. Kemudian katanya yang kedua dikatakan ada dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Dongeng, mutois, dari kata akhirnya diterjemahkan sebagai fable atau mitos. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berdasar, sesuatu yang dikarang-karang. Kan banyak cerita dongeng. Kenapa cerita dongeng itu menarik ya? Karena memang kadang nggak masuk akal. Kancil tipu buaya lah, kan dongeng. Dongeng. Bagi anak-anak menarik, tapi jelas ini nggak benar. Dongeng berarti sesuatu yang tidak punya dasar. Dan yang terakhir ada silsilah yang tiada putus-putusnya. Oh berarti silsilah nggak penting, bukan itu maksudnya. Dulu ada orang-orang Kristen Judaism, artinya orang Kristen yang dulu dia orang Yahudi, kemudian akhirnya menjadi Kristen. Itu garis silsilah itu penting. Garis silsilah itu penting. Kamu dari keturunan apa? Itu bisa menjadi kesombongan rohani dari orang-orang tertentu. Oh saya ini keturunan Yehuda, saya ini keturunan apa? Keturunan Lewi. Nah itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk apa? Untuk membangun kesombongan rohani. Dan akhirnya orang Kristen bukannya menjadi orang yang beriman dengan baik, tetapi akhirnya apa? Imannya menjadi tidak benar. Karena hidup dalam kesombongan rohani karena saya ini keturunan Yehuda. Dan orang Yahudi begitu biasanya. Siapa nenek moyangmu? Keturunan Abraham. Bapak 3 agama besar. Kalau sudah bilang keturunan Abraham itu bangga kan? Itu kan yang jadi perbantahan dengan Tuhan Yesus pada masa itu, betul tidak? Siapa lebih dulu, engkau atau Abraham? Waktu orang Yahudi mau tanya sama Tuhan ya, karena yang mereka banggakan saya ini keturunan Abraham. Kamu aja belum ada, masa bilang katanya apa? Silsilah itu. Tapi orang Yahudi hari itu, yang ada orang Yahudi yang jadi Kristen, mereka membanggakan silsilah itu untuk akhirnya punya apa ya? Istilah keren sekarang apa sih istilahnya? Privilege rohani. Privilege, oh saya ini. Sama misalnya Gibran, saya ini anak presiden, nah itu privilege. Jadi ada keuntungan. Tapi kan orang beriman benar atau tidak bukan karena dia keturunan apa, betul tidak? Amin. Mau dia keturunan pendeta 10 keturunan ke atas, tapi kalau keturunan ke-11 dia nggak bertobat, masuk surga atau masuk neraka? Yang keturunan ke-11 ya tetap neraka.
Bukan karena 11 keturunan, 10 keturunan ke atas orang tuanya pendeta semua. Bukan itu jaminannya. Kan banyak orang Kristen sekarang berpikir begitu. Orang tua saya melayani, kakek saya guru jemaat, papa saya gembala, mama saya pemain musik di gereja, kakek buyut saya ketua sinode dan macam-macam. Akhirnya pikir bahwa itu pasti membuat saya masuk surga. Enggak. Kalau yang macam begini berarti imannya tidak benar. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena dia keturunan siapa. Bukan karena dia keturunan siapa. Kalau ada orang Kristen berpikir demikian, itu akan menghambat pertumbuhan iman. Imannya pasti salah. Nah, ini bisa membawa dia kepada iman yang apa? Karang. Ataupun ya imannya belum tidak benar. Dia bukan orang yang. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus. Jenis ajaran katanya apa? Sorry. Dan jenis ajarannya, ajaran yang lain, dongeng, silsilah. Kemudian apa lagi? Pengajarnya. Coba kita lihat 6 ayat yang ketiga. Tentu ada ajaran yang salah karena ada yang mengajarkan. Ayat 6 dan ayatnya ke-7. Ada orang-orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, pengajar-pengajar palsu, mereka mengajarkan ajaran yang lain. Kadang mereka nggak ngerti apa yang mereka ajarkan. Sama seperti apa yang dijelaskan oleh Paulus. Katanya ada orang-orang mereka hendak ingin menjadi pengajar, tetapi apa? Tidak mengerti, tanpa mengerti perkataan sendiri, tanpa mengerti pokok-pokok yang mereka katakan. Pengajar salah kan seperti itu. Kalau ajarannya benar, logikanya jalan, nyambung. Kalau ajarannya mulai kacau balau, tanya 1 tambah 1 sama 1 tambah 3 sama dengan 4. Ketika kita balik 4 kurang 3 dia bingung. Oh, kayaknya 2, mungkin 3 atau mungkin 1. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajar, adanya ajaran yang lain itu karena ada pengajar yang tidak benar. Mereka tidak mengerti. Katanya mereka tidak mengerti hukum Taurat, tetapi mereka mau coba ajarkan hukum Taurat tanpa mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, understanding neither what they say. Jadi mereka tidak paham apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka omongkan. Saudara dalam Tuhan kita. Dan kebanyakan Kristen-Kristen yang tidak Alkitabiah mentoknya adalah apa? Ketika tidak bisa menjelaskan titik hukum Taurat itu seperti apa. Oh iya, kenapa ada orang masih mau pelihara Sabat hari Sabtu? Karena dia tidak mengerti tentang hukum Taurat. Bahwa Sabat sudah tidak berlaku di masa Tuhan Yesus sampai sekarang. Hari Minggu itu bukan hari Sabat. Kenapa ada orang-orang masih bicara-bicara nggak jelas waktu kebaktian dan seterusnya dan lain-lain. Kenapa saudara? Karena dia tidak mengerti apa itu namanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika hukum Taurat itu selesai pada waktu Yohanes Pembaptis tampil, maka orang Kristen beribadah dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tidak terikat waktu, tempat, dan jadi banyak gereja yang pengajarannya tidak Alkitabiah itu titik lemahnya adalah ketika dia tidak tahu bagaimana hukum Taurat itu selesai. Kita tahu ada satu doktrin namanya abolisi hukum Taurat. Hukum Taurat diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka semua hal yang ada kaitannya dengan ibadah simbolik semuanya selesai. Tidak ada. Jadi ada pengajar-pengajar palsu. Dan kasih Tuhan kita Yesus. Ini kalau orang membuka ayatnya
Ada orang, ini Roma 10 ayat yang 1-3, orang yang kelihatan giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Kemudian ada Titus 3 ayat 9-11. Coba kita buka Titus. Titus pasalnya itu. Ini mirip dengan apa yang dicatat dalam kitab Timotius sebenarnya. Tapi ini coba kita perhatikan. Titus 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar apa katanya? Sesat dengan dosanya dan menghukum dirinya sendiri. Dalam Titus, waktu Titus juga melayani di Pulau Kreta, Paulus kasih apa? Teguran atau peringatan yang sama. Jangan sampai ada orang-orang yang sembarang bicara, mengajar, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Ada guru-guru palsu. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada jenis ajarannya, tetapi ada juga pengajarnya. Kalau ada ajaran sesatnya tetapi tidak ada pengajarnya, masih sedikit aman. Tapi bahaya kalau sudah ada yang sesat, kemudian ada yang getol mengajarkan sesuatu yang sesat. Ini bahaya. Inilah faktor yang bisa membuat iman seseorang itu apa? Karam, seperti kapal. Kemudian yang terakhir adalah hati yang tersesat. Ada hati yang tersesat. Ayat yang ke-19 dikatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Di situ. Beberapa orang telah apa? Meletakkan kembali. Kata menolak di situ kita bisa terjemahkan banyak. Cast away, pack away, macam-macam. Meletakkan sesuatu yang sudah ada, yang pernah dipegang atau pernah dimiliki. Siapa Himenius dan Alexander? Mereka punya iman yang benar dulu, tapi mereka letakkan kembali itu. Mereka buang iman itu. Kandaslah iman mereka. Ini yang disebut sebagai apa? Hati yang tersesat. Orang-orang yang akhirnya terpengaruh dengan ajaran yang sesat, terpengaruh dengan pengajar-pengajar sesat, maka hati si pendengar itu tersesat dan kandaslah iman mereka. Mereka menolak hati nuraninya yang murni. Kenapa menolak hati nuraninya yang murni? Karena mereka tahu ada yang benar sebenarnya. Mereka tolak, mereka buang, mereka letakkan kembali, mereka biarkan itu terbuang. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal ini sangat memicu, sangat berpengaruh kepada siapapun. Imannya bisa kandas, imannya bisa karam. Ajaran, pengajar, dan apa? Kan kita punya hati. Oh Pak, saya pasrah karena saya udah nggak bisa buat apa-apa, makanya saya mau tak mau terima ajaran yang tidak benar. Mana bisa? Yang mengendalikan hati kita ya diri kita sendiri. Masa kita suka seseorang karena dipaksa? Kan nggak mungkin. Sekarang kasih gambar kita ini 3 faktor ini. Faktor yang bisa membuat iman kita apa? Karam seperti yang saya sebut sebagai faktor kesesatan. Kemudian faktor apa yang bisa menjaga iman kita supaya tidak karam kapal? Kalau tadi faktor yang pertama yang bisa membuat iman kita karam, faktor yang kedua yang bisa menjaga supaya iman kita tidak karam. Ini kita sebut sebagai faktor benar. Ini kita sebut sebagai faktor benar. Faktor benar itu ada 3. Yang pertama ajaran yang benar, iman yang benar, dan motivasi yang benar.
Faktor benar, ajaran yang benar ayat 10 sampai 11, iman yang benar ayat 12 sampai 17, dan motivasi yang benar ayat 5 dan ayat yang 18. Kita mulai dengan ajaran faktor yang pertama, yaitu faktor ajaran yang benar. Kita perhatikan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 katakan, bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, seperti yang telah dipercayakan kepada. Ingat bahwa di dalam ayat sebelumnya ada pengajar lain yang mau mengajarkan hukum Taurat, tetapi dia tidak mengerti tentang hukum Taurat. Ada pengajar lain yang mau mengajarkan hukum Taurat, tetapi dia tidak mengerti hukum Taurat. Makanya jadi ajaran yang lain. Nah, ajaran itu bertentangan dengan ajaran yang sehat. Dikatakan katanya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi kalau orang punya ajaran yang sehat, ini menjadi penjinak ajaran yang tidak benar. Jadi betapa pentingnya kita mesti kenal barang yang benar, barang yang asli, barang yang original itu seperti apa. Saudara sedang Tuhan kita Yesus, supaya iman kita nggak salah, kita mesti pilih, kita harus punya apa? Ajaran yang ajar. Dan salah satu tema utama di dalam kitab pengembalaan, kitab Timotius dan Titus adalah tentang sound doctrine atau ajaran. Saudara sedang Tuhan kita Yesus, ajaran sehat atau sound doctrine. Berarti ajaran yang apa? Berasal dari ajaran yang benar-benar membuat hidup kita sehat, membuat iman kita sehat, membuat kualitas iman kita sehat, membuat kualitas rohani kita sehat, membuat kualitas pelayanan kita sehat. Karena ada apa? Ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat ya dari, kalau kita sering dengar Pak Suyanto khotbah sound doctrine dari istilah ini, ajaran yang sehat. Karena sehat berarti tujuannya untuk menyehatkan kerohanian kita. Kalau tadi kita bicara ada ajaran yang lain itu apa? Ajaran yang tidak sehat berarti. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita ini gini. Banyak orang Kristen hidup kekristenannya itu terlalu berat di perasaan. Saya rasa, dan saya rasa. Tanpa harus mempertimbangkan untuk bahwa apa yang saya rasa itu perlu saya bandingkan dengan Alkitab. Karena begini, bagi manusia ketika perasaannya nyaman, berarti itu positif. Ya kan? Tapi ingat, perasaan manusia bisa berubah. Perasaan manusia itu bisa terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Anda tahu bahwa manusia bisa tiba-tiba bad mood dalam keadaan yang sekejap. Boleh? Oh bisa. Oh bisa. Artinya apa? Perasaan itu tidak bisa menjadi dasar untuk menentukan itu benar atau tidak benar. Ada orang bisa tiba-tiba bad mood. Saya kasih contoh. Misalnya dia kerja di satu perusahaan, biasa terima gaji tanggal 10, bulan berjalan, ya kan? Tiba-tiba, oh dia berharap pokoknya tanggal 10 dia dapat gaji. Udah banyak planning, tanggal 10 sore harus jalan sama teman, ya kan? Mau beli sesuatu, udah ada di keranjang, tinggal apa? Tinggal eksekusi pembayaran, udah taruh di keranjang. Biasanya kan orang kalau suka main Shopee, main Tokopedia, barang-barang yang dia suka dia taruh di keranjang dulu. Kenapa baru taruh di keranjang? Karena faktor yang pertama, belum ada uang untuk bayar. Wah, tunggu gajian untuk bayar. Biasanya jam 2 udah masuk rekening apa? Gajinya. Jam 2 habis makan siang, mungkin makan siang udah makan yang mahal-mahal guys. Karena dia pikir jam 2 mau terima gaji.
Jam 12 dia singkat makan mahal, kita makan enak. Jam 2 gajinya nggak masuk. Jam 2 gajinya nggak masuk. Bisa bad mood nggak? Bisa. Perasaan dan hati bisa berubah karena satu hal, karena gajinya belum turun. Bisa. Karena lama dijemput, bisa berubah. Jadi perasaan ini bukan tolak ukur itu sesuatu yang benar atau tidak. Perasaannya terlalu subjektif untuk akhirnya bisa mengajarkan kita sesuatu tentang kebenaran. Terlalu subjektif, saudara. Jadi standar itu benar atau tidak, bahwa ajaran itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, bukan sesuai dengan apa yang saya rasa, nyaman atau tidak. Saudara kan dalam Tuhan kita Yesus, ajaran yang benar bisa menjaga kita kepada apa? Iman yang kandas. Karena dia akan mendidik kita kepada pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan mendidik kita kepada kelakuan yang apa? Yang harusnya menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mulai salah bertindak, kita diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus bahwa saya mulai salah untuk bertindak. Karena ada ajaran yang benar. Karena ada ajaran yang benar. Saudara siapa? Jadi sedikit lagi ya. Jadi ajaran yang benar katanya dalam ayat yang 19 dikatakan ayat berapa tadi? Ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Jadi ajaran yang sehat itu berdasarkan Injil dari Allah yang mulia yang terpuji, yang dipercayakan kepadaku, rasul. Jadi harus berasal dari Tuhan. Jadi yang kedua, iman yang benar. Kalau kita punya ajaran yang benar, berarti iman kita pasti benar. Coba kita baca di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 12 mungkin kepanjangan ya. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini saya bagi-bagi lagi sebenarnya. Yang pertama kita baca dulu ayat 13 dan ayat 15 saja. Ayat 13 dan ayat 15. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya, karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Sebelum orang melakukan, sebelum orang punya iman yang benar, semua manusia itu punya masa lalu, namanya apa? Manusia berdosa. Paulus menjelaskan bahwa siapa dia dulunya. Katakan bahwa dia seorang apa katanya? Penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, saudara. Yang mungkin apa yang terjadi dalam masa lalu kita belum separah Paulus. Kadang saya selalu bertanya kepada orang-orang, apa yang membuat kamu susah untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya orang yang jahat. Siapa lebih jahat, kamu dengan Paulus? Sehingga susah untuk terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kamu seorang penghujat? Apakah kamu seorang yang penganiaya, dan seorang yang apa? Seorang yang ganas, seorang penghujat, seorang yang berkata kasar, seorang yang pencaci Injil. Ketika dia dengar Injil, dianggap itu sebagai sampah, namanya hujat. Dari kata blasphemos. Kemudian ada seorang penganiaya, kemudian ada seorang ganas, hibrustes ya, orang yang berbahaya, orang yang merugikan orang lain. Jadi minimal saudara, kita adalah orang yang berdosa. Kita semua adalah manusia berdosa. Sebelum kita punya iman yang benar, iman kita dulu salah semua, amin. Tetapi Paulus dituntun, akhirnya dia punya iman yang benar. Oleh sebab itu kalau kita baca tadi dalam ayat ini katanya, semua yang dilakukan ada di luar iman, tanpa pengetahuan. Saudara dalam Tuhan kita itu. Tapi bukan berarti akhirnya hidup kita selesai begitu saja. Oleh sebab itu orang yang berdosa, semua manusia berdosa sama seperti Paulus, butuh apa? Kasih karunia? Ya. Butuh kasih karunia sama seperti Rasul Paulus. Ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Ayat 14 dikatakan, ayat 13 bagian terakhir, namun aku telah dikasihaninya, katanya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Ayat 14, malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Semua manusia yang berdosa itu dapat kasih karunia.
Aku telah dikasih karunia, aku telah dikasihaninya. Kasihani itu dari kata eleo. Aku telah apa? Mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Harusnya saya nggak layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan dilayakkan. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan sediakan kepada siapa? Semua manusia berdosa. Dari mana yang dosanya cuma bohong-bohong sampai dosanya yang besar luar biasa. Paulus bilang, dari semuanya akulah yang paling berdosa karena banyak hal yang tidak baik yang kita lakukan. Tapi kasih karunia dilimpahkan kepada orang. Kalau merasa dirinya paling berdosa, berarti dia mendapatkan kasih karunia yang semakin banyak dalam hidup. Jadi jangan kecewa. Oh, dosa saya banyak. Ingat, Tuhan mengasihi kita, oleh sebab itu dia kasih karunia. Ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak punya waktu panjang untuk bahas itu. Jadi manusia butuh kasih karunia, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ketiga, kasih karunia dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian akhirnya menjadi percaya. Yesus Kristus adalah apa? Manifestasi nyata dari kasih karunia yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Itu sebagai manifestasi nyata kasih karunia Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kalau mau selamat, kita jangan percaya yang lain-lain. Cuma satu jalan. Apa? Tuhan ya? Cuma satu jalan. Katanya dia apa? Sabar. Kalau kita baca, dengan sabar Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dari kata makro dan tumos di situ, makrotumia. Makro artinya besar. Jadi Tuhan menahan murka. Jadi murka yang ditahan. Jadi Tuhan menahan murkanya untuk apa? Menunggu orang-orang datang kepada Dia. Harusnya semua orang dihukum, tetapi Tuhan tahan murkanya untuk apa? Menggenapkan kasih karunia dalam kehidupan manusia. Menggenapkan kasih karunia dalam kehidupan manusia. Kemudian iman sebagai tanggung jawab manusia. Ayat 14 dan ayatnya yang ke-16. Maka anugerah Tuhan, katanya, kita telah dikaruniakan, dilimpahkannya kepadaku dengan iman, melalui iman. Jadi kalau Tuhan kasih karunia tapi kita tidak percaya, kita tidak terima apa yang Tuhan sediakan, kasih karunia itu tidak akan pernah jadi milik kita. Oleh sebab itu butuh apa katanya? Iman di dalam hati. Saya percaya tindakan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dia mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya dan Anda sebagai manusia berdosa. Dan ketika saya beriman, saya menjadi orang yang kudus. Saya menjadi orang yang sudah diselamatkan. Ayat 16 juga dikatakan, katanya, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian apa? Menjadi percaya kepadanya. Paulus percaya dan orang-orang lain percaya. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan, kita sudah melakukan itu atau enggak? Kalau kita menjaga iman kita, jangan sampai kandas karam kapal. Minimal yang paling penting adalah kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang sudah pasti diselamatkan, angkat tangan. Tidak takut. Kita silakan Tuhan kita Yesus. Beriman, tobat dan percaya, terima Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, ada motivasi yang benar. Jadi kita perlu hidup dalam motivasi yang benar. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-18. Ayat 5. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Paulus jadi contoh sebagai orang yang hidup dengan motivasi yang benar ketika dia ikut Tuhan. Dasarnya adalah apa? Kasih dari Allah, agape. Kalau kita hidup dalam kasih Allah, kita tidak akan pikir yang aneh-aneh ketika ikut Tuhan, saudara. Paulus bilang, saya hidup dalam dasarnya adalah kasih Allah. Karena saya mengasihi Allah, Allah
Allah mengasihi saya, dan kasih itu harus teraplikasi dalam kehidupan saya kepada sesama manusia. Inilah hidup dalam motivasi yang benar. Kan kita punya tuh 3 pilar jemaat. Yang pertama doktrin yang benar, moral yang tinggi, dan yang terakhir apa? Motivasi yang murni. Betapa pentingnya motivasi yang jelas untuk ikut Tuhan. Ada banyak orang ikut Tuhan motivasinya supaya mau kaya, supaya mau sukses, supaya ada tangga untuk terkenal, supaya ada tangga supaya orang bisa lihat, oh ini ada gini-gini macam-macam, dan akhirnya iman mereka nggak benar semua. Iman mereka tidak benar semua. Karena apa? Mereka hidup dalam motivasi yang salah. Ketika kita hidup dengan motivasi iman yang benar, maka kita bisa menjaga iman kita. Jangan sampai kandas. Di saat susah kita percaya Tuhan. Di saat kita berlimpah, kita tetap datang kepada Tuhan. Kan saya pernah kasih tahu, cuma 2 hal yang bisa uji orang. Pada saat dia susah dan pada saat dia hidup berlimpah. Kalau motivasi hidup kita benar, susah, pegang tangan Tuhan. Saat senang, jangan lepaskan tangan. Dalam perjalanan iman kita akan terselamatkan sampai tujuan, di mana tempat yang sudah Tuhan sediakan tidak akan karam. Jaga iman kita dengan baik sampai Tuhan datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Akan terus mengingat apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam sepanjang hidup. Mau jaga supaya iman kami jangan sampai kandas seperti 2 orang yang tercatat dalam Alkitab, Hymeneus dan Alexander. Berkati kami dalam kehidupan terus menerus mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekalian saya undang kamu bangkit berdiri. Mari kita buka buku pujian kita yang nomor 170. Bangkit berdiri, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini mau menyatakan iman, mau berdiri dibaptis. Silakan maju pada saat pujian dinyanyikan. 170. Sebagaimana adanya. Ayat 1 dan ayatnya yang ke-6 saja.